ekonomi itu akan bergulir gitu. Hmm. Ya kalau tidak di satu tempat, ya. Karena sekarang satu tempat kadang-kadang kan kapalnya itu kan penuh juga, dia tidak punya banyak tempat sandar kan kalau di Ya, benua. ya, Sementara antusiasme kapal pesiar datang ke Bali itu lumayan besar loh. ya. Cuma kan terkendala tempat. Hmm. Kadang-kadang mereka nggak mau kalau misalnya penuh di sana kan dia harus tender. Ya. Tender itu harusnya anchor di tengah laut. Dan itu biasanya kru nggak mau keluar, tamu Hmm. jarang keluar. Kita Nggak berharap dangkal. yang terbaik, yang penting ada di Bali Timur juga, kemudian ada di Bali Utara. Sehingga nanti ekonomi itu akan menggeliat dan multiplier effect-nya juga banyak. Hmm. Semua kerja nanti. Kembali lagi bersama Bali Satu, kita akan bicara politik di Bali. Ini saya menarik, beberapa hari lalu ada berita juga yang cukup, menurut saya cukup menarik juga untuk kita bahas itu. Ini apakah manuver PSI atau seperti apa gitu di Bali ini? Ini sudah ada Bro Adi, Siap. Ketua DPW PSI Bali. Mendapat katanya Bro Adi? Cek-cek Om Oh, Swastiastu. Swastiastu. Ya, Ini bersama Bali. Bro Adi baru ketemu Pak Gubernur ini. Ini Ya, ceritanya seperti apa? Apakah ada misi-misi khusus jelang 2024 atau ya. seperti apa ini? Begini, kita kan pengurus PSI baru dilantik ini. Ya, Untuk setelah pemilu itu kan kita ada perombakan beberapa pengurus. Sehingga kemarin tanggal 6 September lalu itu kita dilantik. yang di Kopdar Will itu Ya, ya. Kopdarwil itu Oke. dilantik oleh kebetulan yang datang itu adalah Sekjen Sekjen. PSI Setia Tunggal Esti. Eh, Kami itu dalam rangka apa namanya audiensi dengan Pak Gubernur. Jadi kami memperkenalkan pengurus baru kepada beliau. Sebenarnya dari dulu pengen bertemu, artinya beliau itu kan sebagai pimpinan di provinsi ya wajiblah kita menjalin komunikasi kan begitu. Hmm. Di sana kebetulan kami diterima dan ada beberapa juga penyampaian-penyampaian beliau terkait dengan program-program pembangunan dan memang secara realnya memang itu ada. Ya, Sehingga kita sampaikan waktu itu kita perkenalkan pengurus yang baru, kemudian kita melakukan apresiasi terhadap apa yang telah dijalankan oleh Pak Koster ini selama masa kepemimpinannya. Dan saat itu juga waktu itu kami memberikan juga masukan-masukan aspirasi yang selama ini mungkin kami diskusikan di ya, grup-grup internal terkait dengan penguatan desa adat, kemudian terkait dengan LPD, dan juga terkait dengan pengembangan pariwisata. Ya salah pariwisata. satunya dengan pembangunan pelabuhan. Jangan sampai nanti terkonsentrasi pelabuhan kapal pesiar ini hanya di benua. Kan pariwisata yang lainnya juga sudah ada di Bali Bali Selatan. Selatan. Sekarang benua ini kapal pesiarnya hanya di benua saja. Dan Hmm. sudah ada list kan, itu ratusan kapal pesiar akan datang kan, mulai 2022 sampai 2023 ini. 2023, ya. Dan tentunya kami ingin menyampaikan kepada Pak Gubernur agar kue pariwisata ini juga dibangun di Karangasem, termasuk juga di Buleleng. Nah itu yang kami sampaikan, aspirasi Nah, itu. ini kan Ya, yang saya amati juga PSI selama ini kerap memberikan masukan-masukan, termasuk kritik yang objektif juga iya, terhadap kepemimpinan Pak Gubernur. Nah, salah satu yang saya uh, dengar dari cerita Padi adalah persoalan itu kan sebenarnya poinnya bagaimana pemerataan pembangunan iya, Bali. betul. Nah, bagaimana PSI memandang itu dan upaya yang sudah dilakukan Pak Gubernur Koster, kemudian kenapa juga PSI memandang penting perlu ada pelabuhan kapal pesiar gitu Iya, misalnya, selain di benua sekarang yang sudah gila-gilaan itu di iya, Permak gitu. betul. Bahkan sempat pro kontra juga karena ada pengurukan yang ya Iya, dikhawatirkan merusak mangrove dan sebagainya. Itu iya. seperti apa, Pak? Ya, kalau saya list apa yang telah dilakukan oleh kepemimpinan Pak Koster ini, sebenarnya pemerataannya sudah lumayan bagus. Hmm. Dari Karangasem misalnya, kemudian di Kelungkung Ya, ada dibangun ada pusat ada ada kebudayaan. proyek Karangasem ada Ya, Besakih ya, walaupun tidak Karangasem infrastruktur murni Besakih, gitu. Hmm. kemudian di Buleleng dengan adanya pembangunan tower dan Ya. bendungan, Dan jalan tol juga Tabanan, nanti. Hmm. di Tabanan dengan apa namanya Jembrana ini kan dengan adanya jalan tol itu kan Hmm. lebih memudahkan akses dan nantinya juga sesuai dengan pemaparan Pak Gubernur akan dilanjutkan ini pembangunan apa namanya bypass yang dari Kusambo ini sampai ke apa namanya ke Amat gitu ya. Amat ya. Ya, itu kan suatu gagasan yang baik. Kalau kita Hmm. kan harus objektif menilai. Ya. eh, saya juga bukan dalam kapasitas mencari panggung. Ngapain saya mencari panggung kan? Kami itu di PSI kalau memang pemimpin kita bagus ya kita apresiasi. Tapi tidak ada manusia yang sempurna kan, sehingga kami memberikan masukan. Kritik juga kami sampaikan saat itu
Sehingga nyambung pembicaraannya. Ya, Hmm. terkait dengan apa namanya kapal pesiar ini, karena saya ini kan orang pariwisata juga, Ya, kemudian praktisi saya juga penempatan praksi tenaga kerja kapal penempatan, pesiar gitu ya. saya pernah bekerja di Hmm. kapal pesiar, saya tahu bagaimana kita spend uang itu ketika kita ada di pelabuhan. Ya, Jadi saya mengamati ketika satu kapal yang tamunya misalnya 4.000 orang, hmm. dia pasti punya kru minimal 2.000 karena satu berbanding dua hitungannya, Setengahnya. Berarti setengahnya. sudah 6.000 orang. Ya, itu biasanya kalau kapal itu ngedok di pelabuhan yang bagus, yang banyak Hmm. ada tempat jalan-jalan wisata atau apanya, itu minimal 50% kru sama tamu itu pasti keluar. Hmm. Karena dia kan jenuh ada di dalam di atas laut terus kan itu di tengah-tengah laut kan begitu. Pasti keluar. Nah, ketika dia keluar, anggaplah rata-rata orang apa satu orang kru itu belanja $100 aja. Kru ya. Kru. Kru yang $100 berarti kalikan 1.000 berarti kan sudah 100.000 US dollar kan Hmm. gitu. Kalau tamu anggaplah rata-rata belanja 500 US dollar. 500 itu kan anggap sekitar 6-7 jutaan kan bisa Ya. dia lebih dia anggap saya rata-rata 5 juta. Kalau apa namanya 500 US dollar kalau kita kalikan 2.000 sudah berapa itu? Nah, itu yang maksud saya. Itu Ya. pun hanya dalam satu kali circle satu kapal ya. Iya, Belum satu lagi kalau kapal. dikalikan berapa kapal kan Iya, begitu, Pak. kali ke kapal. Nah, kenapa saya bilang jangan hanya terkonsentrasi di benua? Karena kalau biasanya kapal pesiar ini tidak lama-lama dia sandar. Ya. Jarang yang overnight, kecuali Hmm. memang dia overnight. Dia biasanya ngedok jam 7, jam 5 itu kapal udah berangkat, sebelum jam 4 tamu itu udah harus balik. Hmm. Jadi dia nggak akan punya kesempatan yang lebih untuk ke Besaki, ke Lopina, Hmm. atau ke Ubud pun masih mepet-mepet Berarti itu punya waktunya. waktu sekitar hanya 8 sampai 10 jam. Iya, sehingga yang dia habiskan Hmm. itu paling kembali ke Bali Selatan kan itu, Iya. ke Kuta, Nusa Dua, Sanur. Nah, Iya. ini aja. Nah, itu Iya. yang saya sampaikan kepada Pak Gubernur. Jadi kalau bisa bangun juga dan beliau menyampaikan memang akan ditata itu terutama yang ada di Amet. Fokusnya di Hmm. Amet karena kalau di Padang Bayi kan agak agak ini apa namanya agak pendek gitunya. Ya, Oh, tapi kita tidak berharap jangkau. yang terbaik. Yang penting ada di Bali Timur juga, kemudian ada di Bali Utara. Sehingga nanti ekonomi itu akan menggeliat dan multiplier effect-nya juga banyak. Hmm. Semua kerja nanti. Sopir dapat, guide Hmm. dapat, ya transport yang punya mobil juga dapat, hardshop UMKM juga jalan, termasuk juga restoran, rumah makan yang ada Ya. dekat-dekat sana. Nah, itu maksud saya. Ya Nah, itu. kenapa mungkin Bali Timur atau di Karangasem, bagaimana Pak Adi melihat potensi Karangasem untuk misalnya punya pelabuhan kapal pesiar yang bagus, walaupun tidak semegah nanti yang ada di benua, tapi kan minimal ada menjadi opsi juga. Ya. Kemudian juga kan tentunya harus didukung dengan daya tarik atau potensi pariwisata Karangasem. Apa yang bisa dinikmati oleh wisatawan, oleh tamu atau oleh si kru gitu misalnya? Ya banyak sekali. Contoh misalnya kalau dia ngedok di Karangasem, itu kan Hmm. banyak destinasi wisata yang dia akan kunjungi. Termasuk juga ketika mereka ngedok di Buleleng. Hmm. Ada banyak sekali destinasi wisata yang mereka akan bisa singgahi ketimbang misalnya kalau harus dari benua, misalnya dia ke Lopina misalnya, kalau pas kapalnya overnight dia nonton dolphin misalnya bisa pagi-pagi kan begitu. Ya, itu sebenarnya banyak yang apa namanya objek wisata yang bisa dilihat di Karangasem, di Buleleng. Kalau di sini mungkin Ketabannya dia dekat, ke Gianyar dia dekat. Hmm. Ya, kalau di Karangasem mungkin dia bisa ke Kelungkung dekat, ya dan lain sebagainya lah. Nah itu sehingga pemerataan kue pariwisata ini jangan terus-terusan hanya dinikmati oleh Bali Selatan. Kita Hmm. juga harus memikirkan Pak Koster sangat merespons positif itu, apa namanya, aspirasi yang kami sampaikan itu. Ya, Nah, urgensi atau bagaimana posisi strategis jika memang nanti pelabuhan kapal pesiar ini bisa ada tadi Karangasem, Bali Timur atau di Bali Utara, di Buleleng, dalam konteks mereka ini kan Karangasem kalau kita bicara ya, Karangasem nggak dipungkiri disebut daerah miskin gitu Pak, ya, di kantong kemiskinan di Bali ya, termasuk mungkin Buleleng juga punya tantangan begitu. Itu ya. bagaimana Dia tuh? akan membawa multiplier effect yang ini meningkatkan PAD Hmm. karena tamu itu dia makan kan pasti makannya pasti datang ke restoran kan. Hmm. Dari warung, restoran itu kan ada apa namanya pajaknya kan itu. Oke. Ya, jadi ini tentu akan meningkatkan PAD di sana sehingga meningkatkan juga apa namanya tingkat kesejahteraan daripada masyarakat. Ekonomi itu akan bergulir gitu. Hmm. Ya kalau tidak di satu tempat, ya. Karena sekarang satu tempat kadang-kadang kan kapalnya itu kan penuh juga, dia nggak punya banyak tempat sandar kan kalau di Iya, benua. iya. Sementara antusiasme kapal pesiar datang ke Bali itu lumayan besar loh. Iya. Cuma kan terkendala tempat. Hmm. Ya,
kadang-kadang mereka nggak mau kalau misalnya penuh di sana kan dia harus tender. Iya. Tender itu harusnya anchor di tengah laut. Dan itu biasanya kru nggak mau keluar, tamu Hmm. jarang keluar. Kecuali dia urgent karena proses daripada keluar itu apa namanya agak ribet. Dan Dia harus mungkin naik boat, nggak nyaman juga kan? nggak nyaman. Ketimbang dia harus langsung ngedok, Ya, kemudian dia tinggal keluar nyari taksi sudah. bisa langsung Ya, turun. itu yang maksud saya. Oke. Ya, Nah, itu luar biasa. Mungkin ini bisa menjadi catatan juga untuk teman-teman di legislatif gitu ya. ya, Mungkin ya. PSI juga punya satu perwakilan di DPRD Bali agar bisa didorong atau disuarakan gitu. Betul, ya. Kita udah sampaikan sih sama anggota kita, nanti tolong dikawal itu. Sehingga nanti ke depan bisa diprogramkan ini. Hmm. Jangan sampai nanti di Bali Selatan saja. Ya. Oke. Nah, selain persoalan pelabuhan kapal pesiar yang didorong oleh PSI ada di timur atau juga di Bali Utara, saya dengar juga persoalan LPD menjadi sorotan. Apa Ya. sebenarnya yang disampaikan PSI ke Pak Gubernur, termasuk kondisi LPD kita sudah seperti apa? Apakah sudah sangat mengkhawatirkan Ya, menurut Pak Adi gitu? menurut saya sih ini seperti apa namanya bom waktu saja. Kalau Hmm. tidak cepat-cepat itu diselesaikan melalui revisi Perda 3 2017 tentang LPD, itu bakalan terus terjadi masalah. Karena saya melihat kebetulan saya kan menangani beberapa kasus LPD, saya sebagai tim hukum beberapa LPD, Ya. saya melihat di sana ada banyak kelemahan sistem tata kelola yang dijalankan. Hmm. Sistem tata kelola lemah karena fungsi pengawasan juga lemah. Ya. Ya, fungsi pengawasan padahal ada internal, ada eksternal. Internalnya ada Pamucuk Panurekse yang ex officio bendesa adat, Hmm. ditambah 2 orang lagi. Eksternnya ini ada LP-LPD. Loh, kalau dua-duanya ini tidak berjalan, ini yang menyebabkan tata kelola LPD itu nggak bagus. Ya, misalnya dalam satu LPD, dia mau minjam uang, ada debitur meminjam uang, dia tidak melakukan apa namanya proses check and recheck terhadap agunan itu. Hmm. Apakah agunan itu sudah misalnya kalau dia dalam bentuk tanah dibebankan hak tanggungan, ya kemudian kalau dalam bentuk barang bergerak seperti kendaraan bermotor diberikan fidusia, enggak kan selama ini. Jadi bahkan ada yang punya tanah 2 are misalnya di kampung, kemudian bisa pinjam uang 1 miliar. Dari Wah, mana itu datangnya? gila Itu sekali. kan sudah nggak masuk akal. Ini membuat orang ragu. Dan celakanya Ah, lagi, karena fungsi pengawasan lemah dan ada kong kali kong antara panurekse dengan yang diawasi dan yang mengawasi, hmm. ini bisa satu orang bisa punya apa namanya pinjaman lebih dari 2 3 rekening, bahkan ada yang Hmm. mungkin 5 6, kan nggak boleh seperti itu. Iya, iya. Ya, harusnya satu orang ya satu, kalau kamu mau pinjam lagi ya lunasi itu dulu. Hmm. Ini belum lunas sudah. Nah, ini yang saya bilang tata kelolanya, dan ini harus cepat. Dan kebetulan Pak Gubernur merespon juga, ya akan dikondisikan nanti ke depannya seperti apa. Ya salah satunya masukan kami adalah ya revisi Perda itu. Hmm. Ya, Oke. LPLPD kalau memang dia tidak berperan maksimal, dulu kan saya sempat berkomentar itu. Pak Gubernur itu harus merombak LPLPD, ganti dengan orang-orang yang punya kompetensi di sana. Hmm. Jangan sampai dia punya apa namanya tanggung jawab untuk mengaudit, tetapi justru dia tidak laku karena dia nggak paham. Oke. Kalau saya disuruh mengaudit LPD ya saya nggak tahu karena saya bukan orang Ya, ekonomi, saya adalah orang hukum kan orang begitu. hukum. Nah, ini yang terjadi gitu. Ya, termasuk Ya. juga yang apa Ya. BKS LPD juga ya? Iya, PKS LPD juga sama. Ini kan Hmm. kasihan. Uang LPD itu kan dibagi-bagi gininya, keuntungannya. Ya, untuk cadangan modal, misalnya ada 60%, kemudian 20% keuntungan. Sisanya ini itu 5%-nya itu disalurkan ke ada yang LP-LPD yang paling banyak dapat. Ya, Hmm. dari 5% ini paling banyak itu LP-LPD yang dapat. Dan duit ini kemana dibawakan begitu? Dari ribuan LPD yang ada di Bali. Tuh, kenapa masih ada banyak LPD bermasalah? Artinya kan fungsi pengawasan mereka kan lemah itu menurut saya. Hmm. Kalau di internal udahlah, kita nggak usah bicarakan. Karena kalau sudah Pamucuk Panureksa atau Panureksanya kong kali kong dengan pengurus LPD, kacau lah LPD itu Iya. pasti. Karena yang diawasi dan mengawasi sama-sama kong kali kong kan Ya, begitu. padahal sebenarnya Ya, ini kita sudah cukup bersyukur ya LPD ini kan tidak masuk dalam lembaga keuangan mikro atau tidak nggak masuk masuk ya. dalam pengaturan undang-undang Ya, keuangan mikro gitu. ya, Dan LPD adalah menjadi salah satu benteng ekonomi dari desa adat di Bali. betul, betul. Nah, ketika benteng ekonomi ini keropos dari dalam, ini kan menjadi kekhawatiran kita bagaimana juga yang LPD punya tanggung jawab atau punya fungsi juga untuk dalam konteks terhita karena kan begitu. Iya, betul, prihatin kita. Ya. Karena pengalaman saya menangani
mendampingi kasus-kasus LPD, itu ada kesan orang yang punya punya hubungan baik dengan pengurus LPD, baik ketua maupun siapapun, itu gampang sekali nyari uang, pinjam uang. Oh, oke. Bahkan dia punya beberapa rekening pinjaman. Sementara orang yang punya UMKM kecil ini misalnya dagang canang, dagang punya warung sembako, Hmm. dia pengen minjam uang 5 juta, 10 juta itu susahnya minta ampun. Oh, ya. Ini yang benar-benar padahal LPD itu sebenarnya dari, oleh, dan untuk Krama kan gitu. Iya, iya, Ya, iya. ini kan perputaran uangnya lumayan bagus kalau Hmm. diberikan support Krama Jadi yang mau tanda UMKM. kutip juga ada perlakuan diskriminatif begitu ya? Diskriminatif. Dia Hmm. minjem uang di LPD desa A, tetapi bukan dipakai untuk kepentingan di desa A itu bergulir perekonomian. Dia Oh. belikan tanah misalnya di kabupaten lain yang jauh dari desa A tersebut. Kan melenceng dari tujuan utama pendirian LPD itu kan begitu. Hmm. Nah, ini yang dilakukan. Seharusnya itu juga harus masuk melalui pembuatan pararem misalnya. Hmm. Kalau misalnya orang mau pinjam uang, semaksimal mungkin harus digulirkan di daerah tersebut. Nah, Bukan uang itu justru dibawa keluar kan oke. begitu ya. Satu lagi mungkin yang menjadi pemikiran dalam konteks jika memang diperlukan urgensi revisi Perda LPD ini ketika banyak LPD bermasalah secara hukum, saya nggak tahu prosesnya, apa mungkin nanti diperlukan lembaga khusus untuk memberikan pendampingan secara hukum. Tapi mungkin pemikiran Pak Adi ketika LPD bermasalah dengan hukum, bagaimana penyelesaiannya? Ya, saat ini kan yang dikedepankan hukum positif. Ya. Kita juga tidak menyalahkan karena di sana ada kontribusi daripada negara di sana. Hmm. Negara dalam artian pemerintah Provinsi Bali di awal pendirian LPD kan memberikan kontribusi di sana. Ya. Sehingga dianggaplah itu ada uang Uang negara di sana negara. dikorupsi. Ya, Sehingga ya. masuklah delik undang-undang korupsi kan begitu. Hmm. Kita tidak mau, kalau mereka ada yang bilang ini tidak boleh begini dulu. Lo faktanya sudah banyak putusan yang inkrah. Ya. Korupsi LPD itu masuk ke tidak pidana korupsi kan Korupsi. begitu. Mau ngomong apa kita sekarang? Ya, kalau sepanjang itu memang masih eksis ya silahkan aja. Karena kan normanya kan ada di sana. Ya, ya. Ada uang negara yang disetor melalui pemerintah Provinsi Bali di awal pendirian daripada LPD. Hmm. Ya karena ada uang negara di sana berarti kan negara ini rugi. Hmm. Ya sehingga masuklah kepada delik korupsi. Ini debatable. Ya, banyak perdebatan sih di sana kan gitu. Nah, itu dalam konteks itu ketika LPD bermasalah dengan hukum yang saya tahu kan biasanya mereka mencari advokat atau Ya. penasihat hukum di luar Ya. gitu Pak Adi. Apakah mungkin secara kelembagaan nanti diperlukan misalnya entah lembaga khusus apa namanya atau memang tidak ketika LPD ini bermasalah hukum memang ada pendampingan hukum yang diberikan atau memang cukup seperti sekarang berjalan? Ya mungkin nanti pasca revisi LPD ini memang saya juga sepakat kan kita ini progresif. Yeah. Sepakat bahwasanya sebisa mungkin diselesaikan di internal dulu. Hmm. Misalnya di internal dalam artian ada proses bermasalah ini ya nanti di Perda tinggal disebutkan. Nah, mungkin diselesaikanlah di istilah internal melalui Kertedesa dan lain sebagainya. Istilah hukumnya kan ada ya Ya. kalau nggak salah namanya restoratif justice. Iya. Apakah itu misalnya pembendekaan itu memungkinkan untuk LPD gitu Pak? Ya bisa, makanya dengan revisi Perda terkait dengan LPD ini nanti bisa klausul-klausul itu bisa dimasukkan sehingga lebih memiliki kepastian hukum. Misalnya hukum adat kita kedepankan dan wajibkan juga LPD itu punya pararem. Karena banyak LPD nggak punya pararem. Ya, artinya proses hukum tetap berjalan tanpa juga mematikan si LPD sendiri kan Ya, begitu. ini kan sekarang sangat prihatin saya kan artinya ya mau gimana, udah terjadi mau gimana kan begitu ya. Nah, respon Pak Gubernur terhadap apa yang disampaikan PSI persoalan Ya LPD? sangat positif. Beliau nanti akan menindaklanjuti apa yang kita sampaikan. Karena kan poin saya kan penguatan desa adat. Jadi kalau desa adat ini kuat melalui pemberdayaan LPD, saya yakin Bali ini akan bagus ke depannya kan gitu. Kan itu kita bukan hanya berpikir sekarang dan 5 tahun ke depan, tapi kita harus berpikir 10, 20, 30 tahun ke depan. Bagaimana Bali ini mau dibawa kemana kan begitu. Ya, apalagi LPD tadi seperti saya bilang adalah benteng ekonomi Bali gitu. Benar. Itu harus kita kuatkan. Ya, nah, terakhir Pak Adi, saya nggak tahu karena tadi Pak Adi bilang ke Pak Gubernur memberikan masukan, apakah ada bicara politik atau 2024 gitu? Oh, sampai di akhir pembicaraan kita hampir 40 menit diskusi, kita tidak ada bicara politik lah. Politik dalam artian proses dukung-mendukung gitu. Masih lama itu prosesnya, kita juga tidak mau terlalu prematur, karena kan di masyarakat ini biarkan dulu. Malah kami rencana akan melakukan survei juga, siapa tokoh-tokoh Bali yang bisa maju nanti, punya peluang maju di pemilu kada 2024. Kalau saya sekarang sampaikan kita harus mendukung A, B, C, itu kayaknya terlalu prematur itu. Berarti PSI akan mengadakan survei? Ya, kita rencananya mengadakan survei siapa-siapa tokoh sehingga demokrasi ini jangan kita matikan dengan hanya menampilkan 1-2 orang saja. Semakin banyak pilihan akan semakin bagus. Nanti biar masyarakat yang memilih.
ya sesuai dengan track recordnya, sesuai dengan apa yang telah dikerjakan untuk Bali kan begitu. Ya, momentum itu kapan akan dikerjakan oleh PSI itu dilakukan? Sebenarnya segera sih, cuman kan saat ini kita memang lagi sibuk menyiapkan Verifikasi verifikasi, tapi faktual. sesegera mungkin kita mau. Hmm. Kita mau munculkan nanti survei-survei siapa kira-kira calon-calon gubernur yang bisa dipilih sama dengan rembuk rakyat itu. Jadi Sama di kalau tingkat nasional mencari presiden iya, gitu ya. jadi presiden kita ada 9 orang yang kita Ya. ini kan. Nanti sama juga persis seperti itu. Kita akan cari kaji berapa orang, nggak harus 9 kok. Mungkin bisa 10, bisa 15, tergantung. Nanti kita lempar ke masyarakat. Biar masyarakat yang menilai. Biar masyarakat menilai siapa yang mau. Ya kayak polling gitu lah. Hmm. Ya, cuman kita memang secara profesional kita kerjakan nanti. Kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga survei nanti dan lain sebagainya. Itu sih rencana kami ke depannya. Apakah itu juga bentuk keresahan PSI? Karena kalau kita bicara data statistik bahwa demokrasi di Bali dalam 3-4 tahun terakhir ini indeks demokrasinya mengalami penurunan gitu. Ya, itu yang maksud saya. Artinya jangan sampai nanti terjadi kejadian seperti misalnya di Badung. Waktu pemilu kada dulu kan. Nah, tiba-tiba harusnya dia punya apa namanya 2 pasang. Tiba-tiba Padahal diamputasi kan. secara koran partainya memungkinkan untuk 2 pasang gitu. Tiba-tiba diamputasi nih sehingga tidak memungkinkan untuk mencalonkan. Kita tidak mau seperti itu. Tidak mau lagi misalnya Pilgub Bali melalui kotak kosong. Jangan, kita tidak mau. Itu nggak bagus ininya. Oke. Ya, artinya birokrasi itu demokrasi itu harus berjalan sebagaimana mestinya. Ya, sekalipun nanti di akhir nanti kita mau mendukung siapa-siapa, ya itu kan sebagai bagian daripada politik kan. Iya. Kan kita wajib Ya. mendukung atau kalau kita punya kursi istilahnya mengusung sekarang kan begitu. Kalau sekarang kan nanti di titik nol kan mulanya. Ya. Pemilu Februari 2024 semua di titik nol dulu kan Ya, itu. semua Sampai di nol. hasilnya keluar Baru November bicara. 2024. Ya kan begitu. Oke. Ya, Jadi sebenarnya semua partai punya kesempatan atau start yang sama sebenarnya. start yang sama. Jadi bagus ini pemilu kada sangat seksi lah 2024. Jadi kalau kami misalnya punya satu fraksi di PSI, tentu kami juga akan menggadang-gadang siapa yang kami akan dukung ataupun usung kan gitu ya. Oke. Tidak berbicara politik sama Pak Gubernur, Pak Gubernur juga tahu. Oke. Nah, terakhir Pak Adi, ini kan akan menjelang verifikasi faktual. Kemarin kalau tidak salah sudah diumumkan parpol-parpol yang lolos verifikasi administrasi. Salah satunya ada PSI di sana. Bagaimana kesiapan PSI untuk faktual dan ya menghadapi proses juga, termasuk mempersiapkan diri setelah faktual pasti pencalegan akan di-push gitu. Ya, saat ini memang kita lagi fokus, sambil fokus verifikasi, kita juga fokus di pencalegan. Tetapi kan kalau untuk verifikasi kita sudah sangat siap. Kita punya pengalaman sebagai partai peserta pemilu 2019 dan infrastruktur kita juga lebih kuat sekarang. Kalau dulu kita berbicara 75% kabupaten kota aja syarat minimal kita cari, sekarang syarat maksimalnya kita sudah 100%. Jadi 100%, 57 kecamatan sudah terpenuhi pengurus, bahkan di ranting. Sehingga nanti kami sangat siap. Tetapi kan kami tidak mau istilahnya mendahului keputusan Tuhan. Ya, kalau misalnya hitung-hitungan kita, kami yakin seyakin-yakinnya kami sudah lolos verifikasi sehingga menjadi peserta pemilu 2024. Ya, tapi sekali lagi kami tidak mendahului keputusan Tuhan, kami selalu optimis karena apa yang kami kerjakan pasca pemilu itu adalah langsung ke struktur. Ya, proses verifikasi itu kan terkait dengan struktur. Kalau struktur sudah lengkap, anggota pasti datang kan begitu. Nah, itu maksud saya. Ya. Mungkin terakhir ada pesan atau ajakan dari PSI kepada tokoh-tokoh Bali, anak-anak muda Bali yang punya potensi juga untuk menjadi seorang anggota legislatif atau memberikan kemampuan terbaiknya untuk membangun daerahnya. Ajakan PSI seperti apa? Ya, saya rasa kalau kami di PSI kami sangat terbuka. Silakan siapapun yang mau nanti memakai kendaraan ini sudah siap, tinggal dinaiki saja. Ya, sekarang tidak perlu bayar mahar segala, tinggal dipilih saja mau dari mana majunya, ya kami tentu akan support. Nanti kami akan ada juga nanti istilahnya seleksi caleg, siapa yang memenuhi syarat sesuai dengan DNA kita yaitu anti korupsi dan anti intoleransi. Ya, kita pasti lakukan itu kan. Jadi, luar biasa. Ya. Ini saya dari tadi lupa manggil ini sebenarnya panggilannya adalah Bro Adi gitu. Terima kasih Bro Wid ya. Ya, terima kasih. Kita berharap PSI bisa memberikan warna untuk demokrasi di Bali dan tadi saya apresiasi ketika PSI ada rencana membuat survei untuk calon gubernur Bali 2024 atau Bali 1 2024. Semoga itu terrealisasi Bro Adi dan muncul tokoh-tokoh Bali yang bisa memberikan kemampuan terbaiknya, pemikiran terbaiknya sehingga juga kita ada pilihan. Seperti kita makan, masa satu makanan saja di piring kan nggak enak. Jadi harus ada menu yang lain, yang lebih enak, yang lebih sedap, yang tentunya dalam konteks Bali bisa lebih memberikan
harapan untuk memajukan Bali. Ya, Kan betul. begitu, Pak Adi. Ya. Dan pesan tadi Pak Adi jelas, Bro Adi jelas bilang, jangan sampailah Pilgub Bali kotak kosong kan begitu. Ya, ya. Mungkin menjadi tamparan malu lah bagi Mati parpol-parpol demokrasi. mati demokrasi kita. Betul. Oke, terima kasih Bro Adi. Kita Makasih, Bro akan Wid, terima sambung di kesempatan berikutnya. Om Om Santi 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 Satyo. Satyo.